Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Jumat ya, tanggal 7 Juni 2024. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari ini tanggal 6 Juni ditutup naik ya, walaupun belum bisa breakout lagi di atas 7013. Kelas di 6.974. Kalau lihat candlenya hari ini sih belum terlalu kuat. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga hari ini IHSG sebenarnya nggak terlalu ramai ya, tanggal 6 Juni ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan yang masih liquid ya, yang masih ramai itu kalau kita perhatikan di sini masih Bank BRI. Nilai transaksinya 1,2 triliun, sedangkan Bank Mandiri, Bank BCA, Telkom, BBNI ke bawah ini itu ya cenderung sepi sih kalau menurut saya. Yang paling banyak dijual asing masih Bank BRI, aslinya masih terus distribusi ya. Hari ini net sell 346,8 M, kemudian di Telkom asingnya keluar 83,5 M, ASI, Bank Mandiri, Goto hari ini asingnya juga keluar. Yang paling banyak dibeli asing masih TPIA ya, BBCA juga hari ini masuk untuk asingnya, walaupun nilainya belum terlalu banyak 60,1 M ya, dan nilai transaksinya juga nggak terlalu gede-gede banget ya, 400-an M untuk sekelas Bank BCA itu hitungannya cenderung sepi. Kalau melihat asingnya masih net sell dan besok hari Jumat ya, mungkin untuk indeks ya IHSG ada potensi sideways sedikit di bawah resisten ya. Kalau bisa breakout ya bagus, cuman kayaknya sih ini siapa sideways dulu ya, mungkin seperti itu sih. Kita lihat aja besok apakah bisa breakout di atas 7014, 7013 atau masih bisa bertahan di bawah itu. Kalau secara Fibonacci supportnya lumayan dalam sih, kalau masih bearish ada di 6790-an. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kalau kita lihat di sini untuk indeks Asianya hari ini sebagian merah, sebagian hijau. Yang merah satu aja sini Shanghai Index, sedangkan yang lainnya hijau semua ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. BBCA mirip-mirip sama kemarin sih, di awal market open gap atas, apanya di area resisten, tapi habis itu turun di drop surplus tipis 0,26% ke level 9.475. Kalau secara teknikal ya, ini untuk resistennya masih di 9525 ya, ini resistennya, dan supportnya ada di 9.325. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BCA hari ini aslinya masuk ya, cuma 60 eman aja, belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BBCA hari ini tanggal 6 Juni secara keseluruhan sih sebagian investor asingnya masuk, yaitu ZP, CC, BK, dan yang keluar juga masih didominasi asing ya, AK, BB, RE, KZ. Versi asing net sell, untuk transaksinya didominasi asing, asingnya masuk tapi belum terlalu banyak. Kayaknya sih untuk besok mungkin kalau aslinya masih sebagian jualan, ada potensi ini sih sideways di range area 9325 sampai 9525 ya. Pantau aja resistennya ini 9525, semoga aja bisa breakout di atas itu. Tapi kalau belum bisa breakout ya potensinya sideways dulu. Kalau berhasil breakout baru akan ngejar 9725. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang masih terus didistribusi oleh asing, tapi hari ini asingnya sahamnya di drop surplus 2% lebih ya, karena harganya udah di bottom ya. Asingnya masih keluar cukup banyak, dan harganya ini sih cenderung sideways di range area supportnya 4280 sampai 4570. Coba kalau kita lihat untuk transaksi saham Bank BRI hari ini, BBRI hari ini tanggal 6 Juni asingnya keluar cukup banyak ya, 346 M, masih terus distribusi.
Ini kalau kita lihat dari awal bulan Mei, udah berapa triliun aslinya keluar? 8,9 triliun ya dalam kurang dari 2 bulan. Wah, segini banyaknya ya duit asing keluar dari saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail untuk Bank BRI hari ini tanggal 6 secara keseluruhan yang distribusi CC lagi. Kemarin CC, hari ini CC net sell 132,4 M, kemudian ZP, AK, BBRI, TPU juga keluar. Tapi untuk ZP, AK ini masih cenderung trading ya. Kemudian yang nampung untuk asingnya BKKZ untuk nilainya nggak sebanyak asing keluar ya. Di distribusi oleh asing, lokalnya nampung, cuman distribusinya lebih kuat, tapi harga sahamnya kok naik ya. Dan jadi market maker utamanya hari ini ZP, AK ya, mereka berdua sedang trading. Untuk besok sih ya kayaknya masih sideways sih untuk Bank BRI ya. Kalaupun naik ya resistenya di 4570 ya, pantau aja level ini ya. Kalau bisa breakout bagus, tapi kalau belum bisa breakout ya potensinya sideways. Kalau mau entry di harga saat ini untuk nyicil-nyicil disclaimer sih lumayan menarik ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau skenario nya kalau mau ada duit nganggur entry juga sebenarnya nggak terlalu beresiko untuk saham Bank BRI ya, walaupun untuk jangka pendek mungkin nggak langsung rebound sih, mungkin ya. Ya kita lihat aja sampai kapan aslinya distribusi. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, dan untuknya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri hari ini naik ya, naik 2,92% ke level 6.175. Ya, walaupun belum terlalu kuat untuk candlenya, tapi paling nggak masih bisa bertahan di atas supportnya 6.050. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini, Bank Mandiri tanggal 6 Juni. Aslinya keluar 53,1 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, tanggal 6 Juni hari ini yang keluar ZP, dan yang nampung sebagian asing sih sebenarnya ya. RX, BK, AK ini versi asing masuk, cuman untuk nilainya emang belum terlalu banyak. Secara nilai lebih banyak yang keluar aslinya net sell, lokalnya net buy. Untuk besok mungkin pantau aja level ini sih, selama nggak jebol aja di bawah 6.050 ya. Kalau menurut saya sih kalau Bank Mandiri besok nggak ada yang distribusi banyak banget, khususnya asing ya, ada potensinya akan sideways dulu seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini untuk kepemilikan Bank Mandiri ya, untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI hari ini naik lumayan tinggi 3,47% ke level 4.770. Secara teknikal ini ya berhasil breakout untuk saham Bank BNI di atas 4.750. Coba kita lihat untuk transaksi Bank BNI hari ini tanggal 6 Juni. Untuk asingnya net buy 52,8 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBNI hari ini tanggal 6 Juni secara keseluruhan sih udah sedikit distribu akumulasi ini malahan ya. RX, AKYU mereka broker-broker asing hari ini masuk di saham Bank BNI, dan yang keluar BKCC. Untuk lokalnya ya transaksinya asing sama lokal ya, ini sama-sama nggak ada yang terlalu mendominasi sih kalau menurut saya. Jadi untuk saham Bank BNI ini buat besok ya mungkin buat patokan aja. Kalau langsung hijau itu target price-nya ke 4.860. Ini resisten terdekat untuk saham Bank BNI. Semoga aja besok bisa naik ya.
Tapi kalau merah ya mending wait and see aja dulu sih kalau untuk trading ya. Tapi kalau untuk investasi, disclaimer, mau entry di harga saat ini atau cukup menarik sih. Di awal market hari ini open gap atas, turun dikit kemudian naik. Ya mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BNI. Semoga aja besok bisa naik nguji resistennya di 4860. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini turun ya 3% lebih. Untuk saham BRIS itu kalau nggak salah ada isu yang kurang bagus ya. Muhammadiyah atau apa gitu keluar dari saham menarik dananya lah dari BRIS, karena BRIS itu apa ya, dia lebih menyalurkan kredit kepada korporasi bukannya kepada UMKM, katanya sih seperti itu. Kalau tadi itu saya lihat news di mana ya, tapi ya itulah kurang bagusnya di situ ya. Jadi Muhammadiyah menarik dananya dari BRIS karena sebab itu. Coba kita cek di RTI ya, siapa tuh di RTI ada beritanya. Oh ini ya, kabar PP Muhammadiyah alihkan dana dari Bank Syariah BRIS ke bank syariah lain. Buat patokan ini aja sih untuk saham BRIS, selama nggak jebol di bawah 21.30 ya, itu support terdekatnya. Semoga aja nggak jebol di bawah itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRIS hari ini tanggal 6 Juni asingnya keluar 3,3 M. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya ya. Tanggal 6 Juni untuk saham BRIS secara keseluruhan sih didistribusi hari ini oleh KZ. KZ-nya versi lokal ya, jadi didistribusi KZ 22,4 M. Harga sahamnya turun. Ini kelihatan sekali kalau KZ distribusi dan hitungannya yang nampung belum ada ya. Untuk besok kayaknya ada potensi turun uji support ya, pantau aja 21.30 kalau ada tanda-tanda pullback. Disclaimer kalau mau entry, tapi kalau jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo. GoTo hari ini ya naik ya, tadi sempat naik. Jadi buat teman-teman yang trading misal ambil di harga supportnya 59, nah, tadi sempat taking profit di 61, 62 ya lumayan ya. Lihat candlenya hari ini sih belum terlalu kuat untuk saham GoTo, tapi paling enggak masih bertahan di atas 69. Semoga aja besok nggak jebol. Soalnya kalau jebol di bawah itu agak mengkhawatirkan, bisa ke 55 ya. Kalau kita lihat untuk transaksi GoTo hari ini tanggal 6 Juni asingnya keluar cukup banyak, 50-an M. Kalau kita lihat lebih detail GoTo hari ini tanggal 6 Juni secara keseluruhan, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, cenderung didistribusi. MG-nya keluar lagi, mungkin tadi di-HK dulu oleh MG, naik habis di atas keluar. Soalnya kalau kita lihat di sini MG itu averaging sell-nya ada di 61 dan buy-nya di 60, cenderung trading ya, naik 1 poin aja ini, tapi profit sih ini sebenarnya ya untuk MG hari ini. Setelah kemarin cut loss cukup lumayan banyak, hari ini ya profit lah 1%-an. Kalau kita lihat rata-ratanya ya, ini kan AVG buy di 60, AVG sell-nya di 61, jadi tadi kemungkinan yang nge-HK yang naikin dulu itu MG dan jualan di harga atas. Oke, mungkin seperti itu untuk saham GoTo. Untuk besok sih hati-hati aja ya. Kalau mau entry untuk scalpingnya disclaimer cuman ya scalping ya, bukan swing, atau kalau harganya nggak saya prediksi jangan ragu buat cut loss. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau tetap masih mau hold di saham GoTo, cuman perlu digaris bawah ya, kalau mau invest di GoTo ya kemungkinan bagi dividen untuk saat ini masih belum ada.
Kemudian ada kebijakan Volcker FCA itu agak mengkhawatirkan ya kalau sampai diterapkan di Goto bisa-bisa ketika harganya di bawah 50 ya berat ini buat keluar ya, pasang di harga ARB pun belum tentu keluar kan. Jadi hati-hati aja karena kebijakan BI yang seperti itu ya kalau nyangkut di saham-saham yang agak-agak mengkhawatirkan, mending cari aman aja selama masih bisa keluar ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ini bukan menyarankan gimana ya, untuk keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini ditutup minus 0,87% ke 4.560 ya. Turun sih di close di area supportnya 4.560. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 6 Juni hasilnya keluar lagi ini setelah kemarin-kemarin kalau nggak salah masuk ya, tapi hari ini tiba-tiba keluar 60-an M. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham ASII hari ini tanggal 6 Juni secara keseluruhan sih di distribusi RX, ZBKZ log asing yang keluar. Yang nampung juga sebagian asing sini, BKK versi asing nampung. Untuk lokalnya sendiri net buy untuk besok sih ya lihat aja sih di awal market ya, soalnya ini close-nya pas juga di area support. Kalau langsung di kamera mending wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau entry atau buat teman-teman yang udah ambil posisi di area support di sini ya, misal kemarin udah ambil di harga bawah dan floating profit. Ya misal besok langsung turun disclaimer ya kalau mau taking profit sebagian. Tapi kalau tetap masih mau hold dan untuk jangka panjang juga nggak ada salahnya ya untuk sama ASI. Secara valuasi menarik, secara fundamental juga nggak jelek-jelek banget ya. Secara valuasinya masih wajar ya, masih wajar. Kemungkinan buat riba lagi itu masih ada, dan kalaupun turun di hold pun juga masih bagi dividen ya untuk sama ASI itu. Jadi ada potensi capital gain sama kemungkinan dividen itu sangat besar. Oke, itu untuk saham ASII. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam ya, ini yang masih ada kasus itu korupsi, bukan korupsi apa ya, penggelapan atau apa itu, yang 10 ton Antam, emas Antam pemalsuan ya kalau nggak salah. Ya itu sih mungkin sentimen kurang bagusnya ya. Nah, apakah hal tersebut udah diketahui ketika harga saham Antam itu mulai bergerak turun, cuman belum dipublish aja, bisa jadi ya. Soalnya kan kemarin saham Antam cenderung turun terus itu kan nggak ada, belum keluar ya isu seperti ini. Tapi tiba-tiba akhir-akhir ini masih itu langsung keluar beritanya dan harga sahamnya turun cukup dalam. Coba kita lihat untuk transaksinya. Kok transaksinya? Ya kita cek dulu untuk transaksi Antam ya hari ini. Tanggal 6 Juni untuk saham Antam didistribusi oleh asing 16,3 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Antam secara keseluruhan sih didistribusi oleh BB ya. BB murni distribusi, ini tidak melakukan pembelian sama sekali. BB-nya versi asing dan lokal sih, cuma didominasi BB versi lokal. Transaksinya juga hari ini didominasi oleh lokal. Secara teknikal kurang bagus, secara isu rumor berita news juga kurang bagus. Jadi mungkin buat teman-teman yang nyangkut ya jangan buru-buru buat average down aja ya. Tunggu sampai harganya kira-kira mentok di level berapa dan masalahnya udah bisa teratasi. Nah itu kesempatan buat entry. Mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Kalau secara Fibonacci supaya ada di 1130-an ya, 1130. Kalau bisa ke level ini secara valuasinya menarik untuk saham Antam. PBV di bawah 1 dan
Ya mudah-mudahan aja BUMN bersih ya untuk pergantian pemerintahan ini, jadi ya bisa bagus juga untuk harga sahamnya. Kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham Antam. Buat patokan resistennya masih di 1400. Kalau kita lihat untuk newsnya, Antam ini sih ya kemurnian emas yang kemarin itu ya. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang harganya naik terus, dan sebenarnya hari ini naik ya 1,67% ke area resistennya, yang enggak ke area sih ya, sideways lah di bawah resistennya. Tadi untuk saham AMMN sempat naik lumayan tinggi, nguji area resistennya di 12.500-an ya, 12.475, sorry nggak sempat ke 4.500 ya. Di sini harga tertinggi hari ini 12.475, tapi belum bisa breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya AMMN, hari ini tanggal 6 Juni aslinya masuk lagi 60-an M, 48 M ya. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 6 Juni untuk saham AMMN di distribusi sih sebenarnya ya oleh CC, teman yang distribusi itu CCA lokal untuk asingnya masuk, AK, YU, CC, ZP, BK versi asing masuk. Untuk lokalnya distribusi CC versi lokal. Jadi secara keseluruhan di distribusi CC lokal sih cukup banyak distribusinya, jadi hari ini belum bisa breakout untuk saham AMMN. Ya untuk besok sih ya kalau mau entry agak was-was ya. Kalau untuk scalpingan mungkin masih bisa dipertimbangkan, tapi ya di harga saat ini high return juga ya. Secara tren masih bullish sebenarnya untuk saham AMMN. Beberapa hari terakhir juga tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Kalau kita lihat untuk valuasinya di harga saat ini, apakah masih aman? AMMN ya aman sih namanya ya. AMMN hari ini secara valuasi kurang, PBV-nya 11,8, masih wajar ya, nggak sampai seperti brand, masih wajar cuman mahal ya. PBV-nya masih di angka 10-11, cuman emang mahal sih, soalnya ROE-nya cuma 11% aja tapi dihargai dengan PBV 11. Ya kalau untuk investasi kurang terlalu beresiko, tapi untuk scalpingan mungkin buat teman-teman yang suka trading bisa dipertimbangkan ya kalau volatilitasnya tinggi aja. Oke, itu untuk sama MMN. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini BRPT naik 2% ya, nggak terlalu tinggi, langsung dibuka hijau, cuman kecil untuk candlenya, belum terlalu kuat kalau kita lihat transaksinya. Hari ini tanggal 6 untuk asingnya net buy 3,3 M. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 6 Juni secara keseluruhan ada sedikit akumulasi ACC KZ ya, KZ hari ini 100% transaksinya buy di saham BRPT. KZ-nya versi lokal, jadi lokalnya ada yang akumulasi, asingnya net buy, harga sahamnya naik 2%. Ya untuk besok sih pantau aja level ini 960 ya, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu, tapi kalau buat lo baru di bawah 960 wait and see aja dulu, amannya sih seperti itu. Untuk resistannya sebenarnya lumayan tinggi, ada di 1130 ya. Oke, itu saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham brand.
Brand hari ini ya masih masih ditutup untuk bid offernya, jadi selama itu masih ditutup sih kayaknya ya potensinya akan seperti ini ya sampai dicabut itu untuk status brand. Apakah akan dicabut atau enggak kita tunggu aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba, soalnya kalau bid offernya ditutup buat match itu kan agak susah ya, misal beli trading atau transaksinya ditutup gitu loh matanya. Kalau kita lihat untuk brand ya, transaksi hari ini gimana? Tanggal 6 ya, yang keluar MG CPBB kayaknya ya seperti ini sih untuk transaksi brand ya, karena itu bid offernya nggak kelihatan jadi kurang menarik, jadi harga sahamnya ARB kemungkinan mulai terbang atau rebound itu setelah bid offernya dibuka kembali ya untuk saham brand, jadi bisa lebih transparan, market makernya buat goreng pun enak ya. Kalau seperti ini mau goreng-goreng juga mikir-mikir ya market makernya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk besok, kayaknya ada potensi masih turun sih kalau bid offernya masih ditutup, jadi hati-hati aja. XDAT tanggal 7 Juni bagi dividen ya besok, kita lihat aja. Oke, itu untuk saham brand. Kalau kita hitung misal besok ARB 10% akan ke level berapa untuk saham brand? Hari ini 6.700. Kalau besok ARB ya ke 6.050 ya. Di sini. Ya, di area supportnya ini sih. Oke, itu untuk saham brand ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.